Kalian udah tahu kan, ada beberapa pasal bermasalah di KUHP. Kayaknya kita perlu ketemu deh untuk ngobrolin ini. Oke aja, tapi di mana tempatnya? Ada rekomendasi tempat nih. Gimana kalau kita ngobrolnya di rumah aman? Mari putar memori ke tahun 2019. Di hampir seluruh wilayah di Indonesia muncul gejolak protes terkait penyusunan dan substansi rancangan Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. 4 tahun berselang, rupanya pemerintah mengesahkan RKUHP menjadi KUHP. Seolah mengabaikan permasalahan dan protes yang muncul, KUHP yang disahkan pada 2023 nyatanya masih memuat beragam pasal problematik. Di antaranya adalah pasal hukum adat dan kesusilaan yang berpotensi memicu maraknya kriminalisasi pada sejumlah pihak. Halo, perkenalkan, aku Dewi Asih. Aku adalah perempuan masyarakat adat. Tahukah kamu bahwa pengaturan hukum adat melalui pasal 2 KUHP berpotensi menimbulkan dampak-dampak buruk? Kok bisa? Jauh sebelum diatur dalam KUHP, tindak pidana adat sempat diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, yang secara definisi, sanksi dan jenis tindak pidana adat bersifat terbuka. Sedangkan dalam KUHP, hal-hal tersebut bersifat tertutup, dan karenanya mengandung sejumlah masalah. Berikut permasalahan tersebut. Pertama, Pasal 1 Ayat 1 KUHP menyebutkan suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali perbuatan tersebut telah diatur terlebih dahulu melalui peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 2 ayat 1 KUHP menyatakan seseorang dapat dipidana meski perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, peraturan daerah mengatur mengenai tindak pidana adat tersebut. Diaturnya tindak pidana adat dalam peraturan daerah menjadi celah bagi munculnya aturan yang mendiskriminasi masyarakat adat. Bukan itu saja, pada KUHP ini terdapat beberapa permasalahan dalam substansinya. Pertama, asas legalitas seolah dapat ditafsirkan berlaku terhadap suatu perbuatan, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, serta bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, tidak jelas cakupan dari hukum yang hidup di masyarakat dalam pasal 2 KUHP. Ketiga, pasal 2 KUHP tidak mengenal pembedaan antara hukum pidana atau publik dan perdata atau privat. Keempat, prasal bukan merupakan perbuatan yang sudah diatur di dalam KUHP dalam syarat yang diatur pasal 2 ayat 2 KUHP tidaklah tepat. Sebab ketentuan pidana tidak hanya diatur di dalam KUHP, melainkan tersebar dalam banyak peraturan perundang-undangan lainnya. Eits, tunggu. Jangan dulu di stop. Apa yang kuceritakan tadi baru mengungkit masalah KUHP dalam perumusannya. Masih ada dampak aturan ini terhadap masyarakat adat yang bakal aku ceritain ke kalian. Kita sama-sama tahu bukan bahwa ada beberapa sanksi hukum adat di berbagai tempat yang merugikan perempuan? Nah, sayangnya di KUHP ini justru memberikan celah bagi penyelesaian sengketa adat yang merugikan perempuan. Pertama, delik adat lekat dengan urusan seksual masyarakatnya, yaitu titik berat larangan melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan. Alhasil, kerentanan-kerentanan perempuan dalam ikatan hubungan asmara tidak dianggap dan tidak dipertimbangkan dalam penegakan delik adat. Kedua, fokus penghukuman mengembalikan keseimbangan masyarakat, namun lalai dengan keseimbangan diri korban atau pihak yang dirugikan. Sebab, dalam kebanyakan konstruksi masyarakat adat, perempuan seringkali diletakkan sebagai warga kelas 2. Ketiga, sanksi menikahkan dianggap dapat menuntaskan persoalan yang terjadi dalam perkara kesusilaan. Dalam banyak kasus pemerkosaan terhadap perempuan,
Penyelesaian kasus dengan menikahkan korban dan pelaku seringkali dipilih karena dianggap dapat memulihkan nama baik kelompok tersebut. Misalnya, seperti yang terjadi pada masyarakat adat Tolaki di Sulawesi Tenggara, di mana mereka yang dianggap telah berzina akan dinikahkan. Keempat, persoalan penyelesaian kasus kekerasan melalui pemenuhan kewajiban adat atau membayar denda kategori 2 sebesar 10 juta rupiah menyebabkan absennya pemenuhan keadilan bagi korban. Selain itu, hal tersebut juga menimbulkan tumpang tindih dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau PKDRT dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Gimana? Masih ragu bahwa KUHP ini bermasalah? Kalau belum, simak yuk wawancara kami. Sebenarnya yang dimaksud the living law yang ada di KUHP itu yang mana sih? Karena setiap hukum itu punya living law-nya sendiri. Hukum adat punya living law-nya sendiri, hukum negara punya, hukum agama punya. Nah, ini sebagai penjelasan, di pasal-pasal hukum negara itu isinya norma-norma ideal. Dalam kenyataannya belum tentu semua orang mentaati pasal-pasal itu. Kapankah hukum negara artinya itu cita-cita norma-norma ideal menjadi the living law. Artinya hukum yang sungguh-sungguh ditaati dalam masyarakat apabila ada orang yang melanggar hukum, lalu pelanggarannya itu dibawa ke pengadilan. Di pengadilan pasal-pasal itu didiskusikan sama para pihak dan hakim. Nanti hakim keluar dengan pertimbangan, dengan keputusannya. Itulah the living law. Karena ketiadaan kejelasan dari apa yang disebut sebagai living law, sebetulnya hukum pidana adat nggak ada kejelasannya gitu. Intinya itu sukar banget untuk melakukan identifikasi, kodifikasi dari hukum adat itu. The living law itu apa gitu. Oke, bahkan ada teman-teman yang mengatakan bahwa itu bahaya melegitimasi hukum adat ke dalam hukum negara. Kenapa bahaya? Melihat masyarakat adat nggak boleh romantis juga gitu ya, bahwa kita melihat seolah-olah semuanya baik di masyarakat adat. Enggak, banyak nilai-nilai juga yang menurut saya harus dikritisi ketika dia tidak berpihak pada kelompok-kelompok tertentu, bahwa banyak sekali di dalam proses-proses peradilan adat itu keberpihakan kepada terutama kelompok perempuan atau kepada perempuan korban gitu. Itu nggak terjadi. Bisa bayangkan perempuan baik perzinahan yang dilakukan karena memang kedua belah pihak ataupun sebenarnya karena perkosaan gitu, itu nggak mungkin perempuannya bisa membicarakannya dengan leluasa gitu. Bukan hanya dari kelompok laki-laki, bahkan dari kelompok perempuan pada posisi yang berbeda dengan si perempuan korban gitu. Nah itu apalagi kalau dia lebih rendah, waduh itu akan habis-habisan. Perempuan masyarakat adat bukan satu-satunya yang rentan terdampak dari berlakunya pasal 2 KUHP, ada lesbian, gay, biseksual, transgender, intersex, dan queer atau LGBTIQ. Siapakah mereka? Mari kita berkenalan dengan salah satunya. Halo, salam kenal. Namaku Adlin. Sebagai seorang transpuan dan berstatus HIV positif, hidupku begitu sulit. Di KUHP, apa yang dianggap bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Jadi, sangat mungkin transpuan dan orang dengan HIV atau ODIP sepertiku ini dipenjara karena pasal 2 KUHP. Padahal, kondisi kami sudah sangat rentan. Menurut hasil studi LBHM ditemukan bahwa sejak Januari 2021 hingga September 2022, terdapat 187 total kasus pelanggaran HAM terhadap ODIF dan LGBTIQ dengan rincian 65 kasus pelanggaran berupa stigma. Pelanggaran berbentuk diskriminasi berjumlah 94 kasus. Untuk pelanggaran HAM berupa ujaran kebencian, angkanya mencapai sebanyak 28 kasus. Dari potensi kriminalisasi yang muncul, pasca pasal 2 KUHP disahkan, sangat mudah untuk menduga kasus-kasus tersebut akan marak terjadi. Yang jadi persoalan lain nih,
Tingginya diskriminasi terhadap kelompok LGBTIQ tidak terlepas dari ketidaktahuan akan orientasi seksual dan gender. Menurut American Psychologist Association atau APA, orientasi seksual adalah pola ketertarikan secara emosional, romantik, dan atau seksual terhadap laki-laki, perempuan, ataupun kedua jenis kelamin tersebut. Orientasi seksual memiliki keragaman, yang berkisar dari ketertarikan yang eksklusif terhadap lawan jenis kelamin atau heteroseksual, hingga ketertarikan yang eksklusif pada sesama jenis kelamin atau homoseksual. Sedangkan, identitas gender adalah perasaan di dalam diri seseorang yang melihat dirinya sebagai laki-laki, perempuan, ataupun yang lainnya. Transpuan bukan hanya terancam pidana oleh pasal 2 KUHP Hukum Adat, transpuan yang bekerja sebagai pekerja seks juga terancam pidana oleh pasal 406 KUHP Kesusilaan karena profesi dan pakaiannya dianggap terbuka. Lalu, apa ya tanggapan teman-teman transpuan terhadap KUHP ini? Berbicara diskriminasi, berbicara persekusi, aduh itu mah kental sama teman-teman transpuan mah. Makanya kadang ngeri juga ya berbicara tentang ini pasal 2 ini gitu yang akan berlaku di 2026 gitu loh. Kita untuk ada kasus aja, teman-teman transpuan ada kasus aja, katakanlah udah berdarah-darah nih, yang kepalanya udah berdarah, udah digebukin, entah itu sama pasangan, ataupun sama tamu, atau sama orang yang tidak dikenal, kita ngelapor ke pihak berwajib. Pihak berwajibnya sendiri pun ini belum berlaku loh, pasal yang ada ini belum berlaku loh ya, gitu. Itu udah disalahin teman-teman transpuan. Kekhawatirannya ya itu ya, kekhawatirannya jadinya akhirnya kita khawatir untuk bebas mengekspresikan gender kita gitu loh. Yang akhirnya kan kerampas untuk haknya kita bebas berekspresi gitu loh. Gak cuma pasal hukum yang hidup di masyarakat, pasal tindakan kesusilaan juga syarat masalah. Oh iya, hai, aku Zara. Aku bekerja sebagai pekerja seks. Kita mulai dari pasal 406 KUHP tentang kesusilaan di depan umum. Pasal 406 mengatur setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau denda. Tapi maksud kesusilaan pasal ini sangatlah bias. Dalam hal ini, pekerja seks yang bekerja di hotspot atau titik nongkrong tertentu rentan terjerat pasal 406. Karena profesi dan pakaiannya yang dianggap terbuka, potensi dampaknya nggak main-main. Tindakan persekusi, kekerasan, diskriminasi, hingga kriminalisasi terhadap pekerja seks dan LGBTIQ akan semakin meningkat. Pasal 406 KUHP jelas bertentangan dengan pasal 3 Deklarasi Universal HAM atau DUHAM dan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lanjut ke pasal 408 sampai 410 tentang pidana mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak. Pasal 408 melarang setiap orang untuk mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak, kecuali pihak-pihak yang diperbolehkan sebagaimana pasal 410 yang terdiri dari petugas keluarga berencana, pencegahan penyakit dan penyebaran infeksi menular seksual atau IMS, atau untuk kepentingan pendidikan dan edukasi kesehatan. Hal tersebut akan semakin menyulitkan pendamping sebaya untuk menjangkau dan memberikan edukasi seputar HIV terhadap pekerja seks di titik-titik kumpul mereka. Kalau pendamping sebaya saja sudah disulitkan, gimana dengan pekerja seksnya? Pelarangan ini sangat berpotensi menabuhkan kondom, karena kondom yang sejatinya alat pencegah kehamilan seringkali dijadikan barang bukti oleh Satpol PP dan pihak kepolisian dalam penggerebekan pekerja seks dengan dalih penertiban umum. Selain pekerja seks, ODIF dan populasi kunci juga sulit menjangkau edukasi seputar HIV. Terlebih bagi korban yang sudah terinfeksi HIV dan rutin berobat, tentu hal ini akan berdampak penting pada akses informasi seputar obat dan terapi HIV. Pendekatan kriminalisasi dalam pasal 408 sampai 410 KUHP ini pada akhirnya menjauhkan ODIF dan populasi kunci dalam mengakses hak
atas kesehatan seperti yang diatur dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah pasal yang paling kontroversial, pasal 411 tentang perzinaan. Dalam pasal ini, setiap orang yang berhubungan seksual bukan dengan suami atau istrinya terancam pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda. Pasal 411 sangat membebani kaum perempuan dalam menanggung hampir seluruh risiko atau konsekuensi termasuk ancaman pidana akibat hubungan seks tanpa adanya ikatan perkawinan karena dianggap telah melanggar kesusilaan di masyarakat. Padahal, hubungan seks dalam pernikahan tidak serta-merta terbebas dari risiko HIV dan IMS. Tentunya, akibat pasal 411, pekerja seks seperti aku akan lebih rentan terkena tindakan persekusi, kekerasan, hingga kriminalisasi. Tetapi, bukannya pemerintah wajib ya menjamin hak perempuan dan pekerja seks atas kebebasan, kesejahteraan, dan perlindungan seperti yang diatur dalam DUHAM tahun 1948 ya? Nah, itu tadi penjelasan aku soal pasal-pasal kesusilaan KUHP bermasalah. Setelah ini, kawanku sesama pekerja seks akan bercerita tentang KUHP dan situasi pemenuhan hak perlindungan dari negara. Jadi, jangan kemana-mana dulu ya. Kalau menurut aku yang paling merugikan itu pasal buat perzinahan sama buat tentang promosi kesehatan ya. Karena ya emang kerjaan kita begitu gitu kan. Kalau kerjaan kita itu mungkin aku nggak keberatan ya kalau kerjaan aku misalkan yang membuka PSP gitu. Tapi kan emang kerjaan itu aku sangat keberatan sih kalau ada pasal perzinahan itu. Terus sama promosi kesehatan juga. Kebetulan kemarin teman aku, dia bawa kondom, dia ketangkep. Dia, kata barang buktinya gitu kan. Dia dikurung sama 6 bulan di penjara. Di Kodoya. Karena dia bawa barang bukti kondom itu. Kalau aku sih pengennya dilakukan KUHP ini undang-undang yang sangat memberatkan buat PSP itu dihapus. Terus kalau bisa itu Mas, PSP itu apa ya? Kita kan kita bekerja ya, itu diakui oleh negara karena kita kan bekerja. Biarpun kerjaan kita begini, kita bekerja loh gitu kan. Dan aku sih itu Mas, PSP itu diakui oleh negara gitu kan. Kalau bisa mah jangan diasingkan, bisa ya pokoknya kalau bisa ya kita dilindungi bukan diskriminasi oleh negara. Tapi kan ini sebaliknya, kita bukan tapi kita diskriminasi, kita dipersalahkan, melihat pokoknya dibuat kepala bla bla gitu segala macam. Kalau kata aku sih sangat merugikan ya, apalagi buat kita yang single mom atau yang nyari duit sendiri ya. Nah kalau kita di penjara itu gimana dengan anak-anak kita, keluarga kita yang di rumah gitu? Apa mereka menjamin keluarga kita yang di rumah itu kalau kita dikurung dan kita ditahan selama setahun itu gitu kan? Pokoknya itu sangat memberatkan teman-teman PSP sih, kalau menurut aku sih pas